Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dibahas oleh guru kita Ad-Da'ilullah Akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, permulaan atau muqaddimah daripada kitab Nasaih Diniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kitab Nasaih Diniyah ini merupakan salah satu kitab yang sangat agung yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ar-ratib. Dapat dikatakan bahwasanya kitab Nasaih Diniyah ini merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab ketika kita membaca kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali yang terdiri dari 40 kitab, setiap kitab itu membahas tentang pembahasan tertentu, itu kitab Ihya Ulumuddin ya, yang dibagi menjadi 4 bagian: rukun ibadat, ya, rukun muamalat, rukun muhlikat, dan rukun munjiat. Itu semuanya ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali panjang lebar, begitu rumit, sehingga para ulama mengatakan kitab Ihya Ulumuddin ini sepatutnya dibaca oleh mereka orang-orang yang senior. Adapun para pemula apabila ingin mengkaji kitab Al-Imam Al-Ghazali, maka hendaknya dia mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Itu lebih mudah bagi para pemula. Dan mereka orang-orang yang di kelas menengah boleh mengkaji kitab Al-Arba'in atau Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Adapun bagi mereka yang sudah senior baru bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali yang sangat rumit itu. Akan tetapi kitab Ihya Ulumuddin yang besar dan rumit itu disajikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan bahasa yang ringan, yang mudah, langsung kepada intinya. Pengamalannya oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah yang setiap hari Ahad kita baca di majelis kuitannya, di majelisnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sehingga seperti saya katakan, kitab Nasaih ini betul-betul berkah. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, seorang ulama besar di Hadramaut di Tarif, beliau mengatakan, Al-Ghazali tawal wa arad wa madara anna Abdullah Haddad sayati ba'dah. Beliau katakan, Imam Al-Ghazali panjang lebar menulis, dia tidak menyadari bahwa kelak akan datang seorang Abdullah Haddad yang meringkas itu semua. Abdad nasaihu uluman. Kata ulama bahwasanya kitab Nasaih ini, Habib Ahmad bin Umar bin Sabit mengatakan, kitab Nasaih Diniyah yang kita baca ini itu lautan ilmu di dalamnya bagi mereka yang memahaminya. Liman alqa sam'a wa huwa syahid, yang menyimak, memahami dan mengamalkannya. Sebab kitab-kitab semacam ini, kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu lebih kepada kitab praktek daripada kitab ilmu. Dia kitab ilmu, tetapi yang lebih dominan di situ adalah prakteknya. Dahulu, tatkala kami membaca kitab Bidayatul Hidayah di hadapan guru kami Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan waktu itu kami menghatamkannya, kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kami menghatamkan, di akhir fasal itu kami membaca di hadapan beliau. Saat menghatamkan kitab, beliau katakan kepada kami, Al-Qara'tum Bidayatul Hidayah, apakah kalian telah membaca kitab Bidayatul Hidayah? Kita semua saat itu murid-murid serempak mengatakan, alhamdulillah kita sudah membacanya, Habib. Wa hal khatamtum, apakah kalian sudah menghatamkannya? Kita semuanya dengan gembira, bahagia kita katakan, alhamdulillah hari ini kita hatamkan kitab Bidayatul Hidayah. Terus Habib nanya lagi kepada kita, wa hal amiltum bima fi, apakah kalian telah menjalankan, mempraktekkan segala apa yang ada di dalamnya? Saat itu kita semuanya terdiam, nggak ada yang menjawab. Sebab kita tahu nggak semuanya mampu menjalankan itu.
Habib nanya lagi, apakah kalian mengamalkannya, mempraktekannya? Kita semua diam. Maka Habib mengatakan kepada kita, kalau kalian belum mengamalkannya, maka kalian belum membacanya. Sekalipun kalian telah membacanya 1000 kali. Sebab kitab-kitab ini, yaitu Bidayatul Hidayah, karya-karya Imam Al-Ghazali, kitab Nasaih Diniyah, kitab-kitab Al-Habib Abdullah Haddad seperti Risalatul Ma'awana, Risalatul Mudzakarah dan lain sebagainya, ini lebih kepada kitab praktek amal daripada kitab ilmu. Dia memang kitab ilmu, tetapi yang lebih dominan adalah prakteknya. Sebab apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah secara khusus dan di dalam kitab-kitab yang lain, kalau kita jalankan, kita praktekkan, sekalipun nggak semua, satu aja dari perkara yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Haddad, kita jalankan, kita praktekkan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh cukup untuk kita dunia dan akhirat. Satu, kalau kita jalankan, cukup untuk kita dunia dan akhirat. Maka apabila, bagaimana halnya kalau semua yang ada di dalamnya kita jalankan dan kita praktekkan, cukup bakal kita dunia dan akhirat. Karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting dari ini semua bagaimana kita menjalankan apa yang disampaikan. Kita belajar setiap hari Ahad di tempat ini membaca kitab Nasaih Diniyah, kitab yang berkah yang disusun oleh Sultanul Auliya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Mujaddid Al-Hadi Asyar. Ya, kita membacanya, ini kitab yang berkah, tinggal kita praktekkan. Selalu saya ingatkan bahwasanya al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kasratil jidali. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu dengan praktek dia akan bertambah. Ilmu akan nampak pada perilaku dan keadaan seseorang, bukan dengan ucapan. Orang yang pintar berdebat dikatakan berilmu, tidak. Tapi ilmu itu mereka yang mengamalkannya, itu orang berilmu. Al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kita kalau mau lihat orang berilmu, lihat dari mana raut wajahnya melambangkan rasa takut kepada Allah. Kita melihatnya, kita ingat kepada Allah, itu orang berilmu. Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil. Nah, kita sekarang belajar setiap hari Ahad di majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang ini. Ayo kita niatkan, ketika kita belajar kita akan mempraktekannya. Makanya tadi di awal kitab, di dalam muqaddimah itu, ya, ditekankan oleh Al-Habib Abdullah Haddad tentang pentingnya niat, sehingga beliau mengutip di dalam muqaddimah daripada kitab Nasaih Diniyah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahihain, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari di sahihnya meriwayatkan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, di 6 tempat daripada kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabul Jihad. Ya, dan banyak lagi ulama-ulama setiap kali mereka memulai karya tulis mereka diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena penting niat. Kita datang kemari, apa tujuannya? Apa niat kita? Apa tujuan kita? Kita datang kemari bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi kita datang kemari punya tujuan. Itu yang harus kita perhatikan. Dan Allah akan mengganjar kita sesuai dengan niat dan tujuan kita. Kalau kita nggak punya niat, kita nggak punya tujuan, ya nggak ada ganjaran. Tapi kalau kita datang dengan tujuan, dengan niat, kita datang, kita mau belajar, menuntut ilmu. Mau ngapain belajar? Apa tujuannya? Mencari ridha Allah. Ngapain kita belajar, menuntut ilmu di majelis Kuitang? Kita ingin mengamalkannya, menjadi orang yang bertakwa. Maka diberikan ganjaran oleh Allah setiap langkah yang kita langkahkan datang ke tempat ini, ditulis pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini diingatkan di dalam kitab Muqaddimah daripada kitab Nasaih Diniyah yang disusun oleh Abdullah Haddad, agar kita betul-betul memperhatikan niat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, ini kitab-kitab yang berkah. Insya Allah bukti bahwa kita bersambung dengan mereka, para aulia, para salihin, bersambung dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dari sejak awal ini kitab Nasaih Diniyah dibaca, dilanjutkan oleh putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman.
dilanjutkan oleh guru kita almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, dan sekarang dilanjutkan oleh guru kita Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Lihat, udah 4 generasi. Dan sebelumnya juga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau membaca kitab Sahih Dunia ini di hadapan guru-gurunya. Di antaranya di hadapan Al-Habib Utsman bin Yahya wal Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, di hadapan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan mereka membacanya di hadapan Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Aidrus membacanya di hadapan guru-gurunya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih membaca kitab tersebut di hadapan gurunya, dan ayahnya Al-Habib Husain di hadapan gurunya, dan pamannya yaitu Imam Aidrus bin Abdurrahman, beliau membaca di hadapan gurunya Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, dan beliau membaca di hadapan pengarangnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini semuanya sanadnya, rantaiannya orang-orang suci semuanya, para aulia, para salihin. Wah, insya Allah kita masuk di dalam gerbongnya mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ucapan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau pernah katakan tentang kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Haddad, yang salah satunya adalah Sahih Diniyah. Ini kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sudah sepatutnya ada di rumah setiap para pecinta. Sekalipun kita nggak bisa baca, tapi itu kitab tuh barangnya biar ada di rumah kita. Kenapa? Beliau katakan tujimat yang akan menjadi penyebab kita dilindungi oleh Allah dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala, mengangkat penyakit, mengangkat musibah dari kita semua, dari muka bumi ini. Dilindungi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma, farqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadiyan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.